Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah ya, yang diusahain. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga happy, semoga bahagia. Happy dan bahagia sama aja. Oke, kalau misalnya kalian udah lama banget nih ya subscribe, thank you so much, I love you. Terus kali ini Regina bakal kasih kalian pick a pile tentang tentang kemarin ada yang request ya soal perkembangan spiritualmu, oke? Ini satu-satunya request tentang, maksudnya enggak ya? Ya, pokoknya salah satu request tentang self development dan aku suka banget gitu kalau misalnya nyampein hal-hal yang seperti ini dibandingkan kayak yang terlalu banyak cinta-cintaan. But it's okay. Kalaupun kalian request cinta-cintaan juga aku bikinin nanti ya gitu. Oke. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada lapis lazuli. Aduh. File kedua ada amazonite. File ketiga ada clear quartz. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misal kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang sudah Regina sediakan, oke? Dan aku mau bilang ini adalah general reading. Jadi bacaannya bisa resonate, bisa enggak buat kamu kayak gitu. Kalaupun seandainya ini tentang cinta ataupun counterpart kayak gitu, bisa vice dan versa gitu kan ya, vice versa gitu. Oke? Jadi bijak-bijaklah ya kalian. Oke, sampai jumpa di PL kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 1 yaitu ada lapis lazuli. Ini identik sekali dengan psychic ability. So, berarti perkembangan spiritual kamu adalah kamu mulai terbuka dengan clair-clairnya atau clairsentience, clairvoyance, claircognizance yang kayak gitu. Hal-hal yang sifatnya ability yang memang gak semua orang terbuka kayak gitu ya. Semua orang punya ability tapi gak semua orang terbuka kayak gitu. Oke, kamu kebuka nih, ada beberapa ataupun mungkin semuanya. Oke, kita lihat. Ada life experience, ada Knight of Fire, ada Nine of Water, ada Renewal. Oke, jadi untuk file 1 perkembangan spiritual kamu ini udah banget. Ini file 1 ini wajar sih kenapa saya kayak kebuka, karena memang di sini ada juga kartu life experience Archangel Camel. Jadi di sini ada mungkin aja kalian udah ngalamin satu event dimana bener-bener kayak yang apa ya, satu momen dimana tiba-tiba tuh kamu kayak yang kok aneh sih gitu tuh, kok aneh kayak tiba-tiba mungkin sering dapat mimpi terus kejadian gitu, atau nggak mungkin tiba-tiba nggak denger suara-suara kayak gitu tapi nggak tahu di mana kayak gitu kan, atau mungkin kalian juga bisa ngeliat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang. Itu ada signifikan eventnya, terus ada waktu-waktu tertentu loh yang nggak kalian dapetin dari kecil kayak gitu. Jadi tiba-tiba aja gitu di umur sekian atau di bulan ini, atau mungkin ibaratnya di tahun-tahun ini ya, kalian tiba-tiba kebuka, oh kok tiba-tiba saya bisa kayak gini sih gitu, ada hal-hal aneh kayak gitu. Terus di situ tuh memang ada power, itu tuh memang powerful banget untuk bisa ngerubah kalian yang tadinya kalian tuh terlalu duniawi banget jadi kayak lebih spiritual kayak gitu, lebih kayak percaya kalau segala sesuatu yang metafisik tuh ada, terus sesuatu yang memang bukan material world itu memang harus diseimbangkan juga dengan spiritualnya gitu. Jadi kayak mulai paham gitu. Terus jadi udah mulai waktunya nih dibukakan gerbangnya kamu untuk kamu bisa bisa komunikasi sama higher realm gitu ya, dimensi atas. Walaupun memang kamu nggak bisa lihat bentuknya ataupun gimana, tapi ya kamu bisa kayak yang dengan kamu ngobrol atau dengan kamu minta gitu, bukan ngobrol ya, maksudnya kayak dengan kamu minta, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, misal kayak gitu. Atau enggak spirit guide minta, walaupun gue nggak bisa lot lo gitu kan, misalnya gitu, yang gue minta gini, tiba-tiba didatangkan lah kode-kode atau sign-sign tertentu. Nah itu sudah mulai dibukakan gitu kan, sudah mulai dibukakan barriernya antara kamu dengan realm gitu ya, dimensi atasnya. Terus di sini juga kamu bakal lebih, mungkin akhir-akhir ini bakal lebih
sering-sering atau lebih semangat lagi untuk cari-cari tentang hal-hal spiritual, terus kayak merupakan perjalanan petualangan banget buat kamu gitu, karena hal-hal kayak gini tuh nggak bisa diceritakan sama orang-orang kebanyakan kayak gitu kan. Orang di luar sana cuma kayak sibuk ya udah sekolah kerja terus cari-cari uang, atau ya pokoknya intinya biar bisa hidupnya biar lebih lebih settle atau ya duniawi lah gitu. Kan nggak bakalan mungkin masuk dengan orang-orang yang ibaratnya spiritualnya jalan, yang dia bisa tahu energi, yang dia bisa tahu kayak oh dengan situasi seperti ini tuh harus ngadepin dengan apa kayak gitu. Karena segala sesuatu kalau orang spiritual tuh harus dari inner dulu baru outer, tapi kalau misal orang biasa outernya aja terus kayak gitu kan. Nah, kalian bakal lebih sering-sering tuh kayak lebih nggak ada capeknya untuk nyari-nyari hal yang unik seperti ini kayak gitu, karena nggak semua orang bisa kasih kayak gitu. Kamu bakal cari-cari tuh tentang mentor atau cari-cari channel-channel yang berbau spiritual, hal-hal kayak gini sih kalian bakal lebih tertarik ke situ, karena jelas banget dari lapis lazuli itu pasti craving atau cari-cari tentang hal-hal supra hal supra atau hal-hal spiritual ya kayak gitu, metafisik, esoterik yang kayak gitu. Terus memang esens dari diri kamunya juga udah bukan orang kebanyakan lagi, maksudnya kayak gitu, karena ya biasanya kalau orang kebanyakan ya normal-normal aja hidupnya gitu kan. Tapi kalau kalian kayak nemuin hal yang kayaknya hidup tuh lebih dari ini deh gitu kan, lebih dari sekedar kamu hidup, makan, kerja, atau menikah, atau hal-hal seperti itu. Karena pasti pikirannya ada hal lain yang lebih dari itu kayak gitu. Jadi kayak kamu lebih kepo lagi tentang dunia ini sistemnya seperti apa sih kayak gitu, cara 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 terkabulnya doa itu kayak apa gitu, cara kamu ngenalin diri kamu sendiri gimana, cara kamu naklukin shadow kamu sendiri itu gimana, kayak yang kamu banyak cari kayak gitu loh. Terus di sini juga karena kamu cari-cari hal itu gitu ibaratnya, terus kamu juga sudah mulai kayak yang berubah sedikit-sedikit sih, kayak lebih menekan shadow kamu, bukan menekan sih, maksudnya kayak menerima shadow kamu. Setelah itu uh, kamu juga tahu gitu kan, oh cara manifestasi itu seperti ini ya kayak gitu. Akhirnya apa, segala sesuatu yang kamu harapkan itu bisa terkabul kayak gitu. Jadi perjalanan kamu tuh sudah sampai sini gitu, sudah sampai di bahkan ya apalagi untuk kalian-kalian yang memang harapan tertingginya itu tentang cinta, itu kalian bisa dapetin gitu, karena perjalanan spiritual itu identik banget dengan cinta juga gitu. Jadi ya memang ketika kamu cari sesuatu yang sifatnya spiritual terus kamu naik, terus akhirnya cinta kamu juga naik gitu loh. Ini khusus banget nih orang-orang yang memang udah tahu caranya spread your wings gitu loh, ibaratnya kayak tahu cara ngelangkah, tahu caranya diem dulu, tahu caranya Tuhan tuh ngarahkan saya ke sini, Tuhan tuh ngarahkan saya ke sini. Jadi emang udah punya banget clue-nya kayak gitu. Di sini juga ada renewal, ada Archangel Jeremiel. Di sini kamu juga lagi momen-momennya gitu loh. Perjalanannya sudah sampai di gimana kamu nge-review dan evaluasi apa aja nih yang udah kamu laluin di tahun-tahun lalu. Setelah itu kamu juga udah ngapain aja, apa yang udah kamu lakuin, apa yang sudah kamu bereskan pada tahun itu gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu tuh lagi kayak evaluasi gitu. Terus udah saatnya juga kamu untuk ngelangkah lagi ke new direction lagi. Mungkin kalau sekarang kemarin-kemarin ya, maksudnya kemarin-kemarin sudah sampai di fase-fase kayak life experience, kamu ngalamin hal-hal aneh. Setelah itu kamu cari oh apa nih gitu kan ya, esensinya kenapa kok aneh begini. Setelah kamu dapet, baru deh kamu diarahkan ke tujuan yang baru lagi kayak gitu. Jadi memang kayak Tuhan tuh atau universe tuh ngarahin kamu ke berbagai tempat gitu ya, tek 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 gitu, dan itu sesuai dengan alurnya gitu loh. Mungkin aja kamu nggak paham sama alurnya, tapi memang Tuhan tuh ngajakin kamu ke sini ke sini dan waktunya tuh cepet gitu loh. Dan kamu tuh ngajak kayak yang kok tiba-tiba ada di sini, kok tiba-tiba begini kayak gitu. Jadi memang diarahkan kayak gitu, diarahkan untuk menuju ya spiritual kamu kayak gitu nih, adventure lagi tuh keluar, sudah intention. Oke. Jadi di sini jelas bahwa kamu tuh lagi petualang-petualangnya, kamu lagi cari-cari memang kayak gitu. Dan kayak lagi nemuin kalau diri kamu beda. Setelah itu kamu moving ke new direction atau ke
tujuan yang baru lagi kayak gitu. Mungkin awal-awal kamu punya mimpi dulu-dulu ya, waktu pas SD atau SMP mungkin punya mimpi kayak, oh ya saya mau kerja, saya mau pokoknya jadi orang kaya atau segala macam hal-hal kayak gitu, sampai akhirnya kamu pas tahu spiritual gitu, lebih spiritual, akhirnya kamu paham kalau hal-hal di dunia itu nggak cuma itu doang kayak gitu, bahkan ada yang lebih penting dari itu, yaitu dari kamu sendiri, dan kamu sudah mulai fokus ke diri kamu sendiri gitu. Di kamu pindah direction atau pindah tujuan, yang tadinya kamu cuma ngejar material world, tapi sekarang mulai paham kalau kamu juga harus ngejar gimana caranya kamu bisa komunikasi sama Tuhan kamu kayak gitu. Oke, atau ada juga di sini juga yang memang pindah tempat, pindah pekerjaan, atau mungkin kayak gitu yang memang cocok, lebih cocok kayak gitu, sesuai dengan kata hatinya, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa yang tuh sudah Tuhan direction atau direct gitu, maksudnya sudah Tuhan langsung jalan ke sana gitu, ibaratnya kayak gitu. Terus di sini juga ada beauty, ini orang-orang yang sebenarnya kayak gini, aduh duh. Mungkin waktu pas lagi perjalanan spiritualnya itu identik sama body shaming, atau sering dibilang jelek, atau gimana, orang lain nganggap kamu tuh nggak cantik-cantik banget, atau nggak ganteng-ganteng banget, atau orang tuh nganggap kamu tuh fisik kamu tuh di bawah rata-rata kayak gitu. Nah sebenarnya setelah kamu masuk ke dalam posisi spiritual kayak gini, kamu ada posisi dimana kamu paham banget gitu, oh iya ternyata saya cantik, oh ternyata saya ganteng kayak gitu, saya dengan ganteng dengan cara saya sendiri, saya cantik dengan cara saya sendiri kayak gitu. Dan akhirnya kamu paham kalau semua segala sesuatunya itu kamu bisa ngeliat kecantikannya, kegantengannya kayak gitu, keindahannya terutama kayak gitu. Karena biasanya kalau identik juga sama kepercayaan diri juga gitu, kayak ngerasa nggak worthy dulunya gitu, ngerasa nggak apa ya, gak ada gunanya gitu, terus nggak diinginkan orang karena dari fisik kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini kamu sudah mulai paham bahwa kita nggak perlu tuh dapat validasi dari orang lain kayak gitu, divalidasi cantik, divalidasi gimana ganteng kayak gitu, kita nggak perlu itu kayak gitu. Jadi kamu udah paham banget sampai situ gitu. Jadi perjalanannya memang sudah spiritual banget, perjalanannya sudah psychic banget ini kayak gitu. Jadi PL 1 ini memang orang-orang yang awaken, setelah itu sudah tahu naik turunnya, tapi tetap craving gitu loh, tapi tetap cari hal-hal yang bikin dia kepo kayak gitu, yang nggak ada jawabannya. Akhirnya cari mentor gitu yang memang tahu sama hal-hal seperti ini gitu. Untuk inisialnya sendiri ini ada N, ada K, ada I, ada J, ada N lagi, ada C, ada D, ada S. Oke, jadi ada N, K, ada I, ada N lagi, ada J, ada C, ada S, ada D. Ini inisial kamu, nama tengah, nama depan, nama belakang, nama panggilan. Kalau misalnya nggak ada pun nggak apa-apa, it's okay. Mungkin di zodiak di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, gitu. Terus kalau identik juga sama Libra karena di sini ada angka 7, identik juga dengan Taurus, ada angka 2. Gitu, oke. Udah lama nggak pakai ini, guys. Kita pakai ini. Wiser, oke. Jelas kamu bakal lebih bijak lagi dari sebelumnya. Kayak gitu. Miss you. Oke, kamu bakal kangen sama, bukan kangen ya, maksudnya kayak lebih apa ya, lebih cari tahu gitu loh, maksudnya lebih cari tahu diri kamu sendiri. Kamu lebih kangen, kamu bisa me time, kamu lebih kangen dengan diri kamu sendiri dibandingkan kangen sama orang lain kayak gitu. Sampai akhirnya kamu narik orang yang kangen sama kamu kayak gitu. Terus ini Asia. Oke, mungkin aja tadi kan ini berkaitan dengan different direction ya. Berarti kamu harus ada perjalanan nih. Harus ada perjalanan. Kamu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ada Asia, berarti memang kamu harus mengunjungi ya ibaratnya. Kamu ada craving atau kamu ada kepengen untuk pergi ke suatu negara yang negaranya itu ada di Asia gitu. Ya misalnya bawa ibaratnya bawa jawaban ya, bawa jawaban buat kamu tentang spiritual kamu kayak gitu. Atau ibaratnya kayak yang bisa bikin kamu tuh lebih fulfill, lebih penuh lagi sama diri kamu ketika kamu holiday, atau misalnya kamu berkunjung ke suatu negara
yang memang kamu pengen, dan itu identik dengan Asia gitu, negara-negara Asia yang kamu pengen kayak gitu. Oke. Panjang. Kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin. Kebetulan untuk promo sendiri nih ya, admin Dika ini lagi maintenance dulu. Yang ada di description box itu admin Dika, itu lagi maintenance. Jadi kamu bisa hubungi admin Faye ya. Admin Faye itu adminnya Telas Dude. Kamu bisa cari adminnya, kamu bisa cari channel Telas Dude, dan disitu ada adminnya Cafe. Itu admin kita juga, admin aku juga. Dan nge-backup Kadika gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card, kalian bisa hubungi Kak Faye. Kamu juga bisa cek postingan komunitas aku, komunitas sendiri. Jadi klik channel aku, setelah itu langsung cari komunitas, di situ juga ada kontaknya Kak Faye ya gitu, oke? Karena Kadikanya lagi maintenance, oke? Sampai jumpa di readingan lagi selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 2, ini perjalanan kamu, perjalanan spiritual kamu. Aku lihat ya kamu sudah bisa menghealing, inner child, sudah menghealing shadow kamu, sudah menghealing trauma-trauma kamu kayak gitu. Congratulations, sudah sampai di titik seperti itu, berarti sudah bagus. Karena orang rata-rata masih dark night of the soul. Kalau kamu tuh udah nyantai berarti itu. Ada 10 of earth, ada 10 of air. Yep. Ada 8 of air, ada strength, ini diapit sama kartu bagus, tengah-tengahnya jus kayak brus gitu. Kayak jurang twing gitu, kayak palung gitu, yang ternyata diapit sama 2 yang bagus. Jadi sebenarnya dari segi spiritualnya kamu sudah membawa kamu ke harapan-harapan kamu tentang a very happy family life. Jadi kayak kamu tuh mungkin punya angan-angan, siapa sih nggak punya ya, pengen punya keluarga yang happy kayak gitu, terus stabil banget finansialnya, terus kayak dapetin beberapa magical things di hidupnya kayak gitu. Jadi kamu tuh mungkin punya harapan kayak gitu, dan itu dibawa sama perkembangan spiritual kamu juga kayak gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh mau dapetin hal kayak gini, mau sampai ke arah strength nih, sampai kekuatan kamu pun, ibaratnya kekuatan jiwa kamu pun, itu harus ada proses dulu. Jadi tengah-tengahnya ada prosesnya nih gitu. Kamu pun masih ngalamin mungkin sekarang kayak yang apa ya, kayak yang terjebak, kayak yang nggak bisa kemana-mana, nggak tahu mau ngapain, terus kayak nggak ada, kekurangan rasa pede kayak gitu, terus kayak takut banget untuk ngambil action karena nggak tahu mau ngambil action ini bener atau enggak kayak gitu. Ataupun misalnya kayak, aduh saya keluar kerja atau enggak, atau ini nggak cocok sama saya atau enggak, tapi kalau misalnya saya keluar nanti saya nggak bisa dapat duit, atau enggak, saya nanti orang lain bakal ngejudge saya, oh kamu ngapain keluar, bla bla bla, kayak gitu tuh yang ada di otak gitu kan. Justru setelah kamu memutuskan hal yang tepat, ibaratnya yang sesuai dengan diri kamu atau sesuai dengan hati kamu, ibarat kayak gitu, akhirnya kamu bisa mengendingkan situasi buruknya, situasi terjebaknya, situasi gak enaknya kayak gitu. Jadi langsung ada perubahan. Setelah itu segala sesuatunya mulai membaik kayak gitu. Jadi kamu juga sudah recovery lagi dari addiction. Ini ada recovery dari addiction, berarti mungkin aja kamu tuh ada tendensi terlalu apa ya, punya adiksi itu apa sih, kayak yang lebih kayak orang yang lebih banget suka berlebihan kayak gitu, atau enggak kayak yang ya tau sih, kecanduan ya gitu kan. Kecanduan, mungkin aja kecanduan untuk punya teman yang toksik tapi diemin aja gitu. Kecanduan mungkin kayak terlalu obsesi sama sesuatu kayak gitu, sampai akhirnya kamu kejebak. Setelah kejebak adalah perubahan di situ gitu. Kalian beruntung dikasih, ibarat tuh dikasih kayak warning gitu loh. Kalian dikasih kayak sama Tuhan tuh dikasih, oh jangan belok gitu, jangan begini gitu tuh. Sekarang ganti tujuannya, ganti ininya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke perubahan situasinya akhirnya kayak gitu. Jadi perjalanan perkembangan spiritual kamu tuh dari situ, dari hal-hal nggak enaknya
dari terjebaknya, terus kamu bisa ubah rasa terjebak kamu ibarat gitu. Akhirnya kamu self confidence-nya atau percaya dirinya lebih naik lagi dari sebelumnya, mungkin nggak pede-pede banget kayak gitu kan gitu. Setelah kamu bisa menangani yang tengah-tengah ini nih, yang ini semua, baru deh kamu bisa dapat family life gitu kan. Kalau misal kalian belum dapetin sekarang, nanti kamu bakal dapetin kayak gitu. Jadi tergantung nih sekarang kamu ada di timeline yang mana. Kamu lagi ada di saat-saat sulitnya atau mungkin sudah melewati itu, berarti tinggal nunggu si yang bagusnya dong gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu sudah ngadepin yang bagus, ya udah nikmatin aja kan gitu. Di sini ada strength, ini inner strength. Inner strength itu lebih keren, atau inner strength itu lebih hebat dibandingkan outer strength. Outer strength itu berupa fisik kan, berupa fisik kayak kamu bisa ngangkat beban berapa puluh kilo, misalnya kayak gitu, ngangkat galon, misalnya kayak gitu ya, hal-hal yang kayak gitu itu fisik. Tapi kalau misalnya ini inner, karena memang yang di namanya spiritual, yang digubrak-gabruk pasti innernya dong. Setelah kamu sudah menghadapi hal-hal nggak enaknya, kuat dong, dapat kekuatan dari Tuhan kayak gitu. Terus kamu juga bisa ngerilis nih kritik-kritik pedas dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Mungkin aja kamu kayak sering nyalahin diri sendiri juga tuh, kayak kenapa sih gue tuh kayak gini gitu, tapi gue nggak bisa juga berubah dari hal kayak gini, bisa kayak gitu. Jadi mungkin aja ada hal-hal seperti itu kayak gitu, dan kamu akhirnya bisa memaafkan diri kamu sendiri. Setelah itu bisa kayak lebih apa ya, lebih pengertian lah sama diri kamu sendiri. Oh iya, manusia itu nggak sempurna kayak gitu ya, tapi bukan berarti gitu-gitu terus kan, ada prosesnya, ada niatnya buat berubah kayak gitu. Karena di sini juga identik sama perubahan banget sih gitu. Terus di sini ada courage, di sini juga ada possibility. Ini kuat banget dengan strength, maksudnya match banget dengan kartu strength atau biasanya Leo. Courage, keberanian. Jadi kamu sudah sampai di mana kamu ngerasa kalau ya saya sudah aman gitu ibaratnya. Kamu ngerasa aman, kamu juga ngerasa kalau misalnya ketakutan kamu itu udah ilusi banget gitu loh. Ketakutan kamu cuma ada di otak kamu doang kayak gitu. Dan memang walaupun memang kamu sekarang emang overthinking atau gimana-gimana, tapi sebenarnya itu ilusi, dan higher self kamu tahu soal itu gitu. Ini ilusi doang nih gitu tuh. Dan memang akhirnya kamu bisa batasin tuh yang mana memang pikiran kamu doang atau memang itu asli gitu loh. Jadi kayak bukan ilusi gitu. Jadi kamu udah bisa bedain. Jadi perkembangan spiritual kamu sudah bisa bedakan yang mana ilusi tentang diri kamu, yang mana bukan ilusi kayak gitu. Terus juga kamu juga sudah percaya bahwa di luar sana tuh banyak banget possibility atau banyak banget kemungkinan yang tak terbatas kayak gitu. Jadi akhirnya kamu bisa punya standar-standar tertentu gitu loh. Oh, hidup saya tuh seperti ini standarnya, saya pengen keuangan yang seperti ini, saya pengen happy family yang begini, terus saya juga pengen misalnya kayak diri saya tuh yang jadi seperti ini, image saya tuh seperti ini. Akhirnya kamu punya standar-standar tertentu yang sebelumnya mungkin kamu nggak punya gitu loh, karena kamu hidup ya hidup aja gitu, ngikutin orang harus begini, orang harus begini, tapi akhirnya kamu punya batasan dan punya standar tersendiri akhirnya kayak gitu. Jadi ekspektasi kamu dengan diri kamu sendiri juga udah mulai bagus kayak gitu. Yang tadinya mungkin kayak nggak ekspektasi sama sekali, mikirnya kalau ya saya emang gak ada gunanya, saya emang gak ada bakatnya atau gimana mau ekspektasi gimana ibarat kayak gitu. Tapi akhirnya paham kalau misalnya saya juga harus punya ekspektasi untuk diri saya sendiri kayak gitu. Kamu ada niatan untuk bisa ngerubah itu kayak gitu sih. Tapi aku saranin ya untuk PL2 ini, walaupun kamu punya niat segede apapun ibaratnya, tapi kalau kamu nggak action percuma kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang ada pengen merubah atau pengen gimana, kan berubah dari sekarang lah gitu. Apalagi kalau misalnya dinasehatin untuk begini, kamu nanti disarankan untuk begini dijalanin langsung, jangan iya doang kayak gitu. Karena percuma, niat nggak dijalanin juga percuma gitu, nggak akan jadi hasil outcome yang bagus juga kayak gitu ya. Kalian gimana mau bisa dapetin yang happy family life, terus stabil finansial dan lain-lain, kalau dari kamunya sendiri aja sebenarnya nggak ada gerakan gitu, nggak ada gerakan untuk arah sana. Kamu cuma jalanin hidup, ya udah kerja, ibaratnya hidup, sekolah kayak gitu jalan-jalan kayak gitu aja, jalanin ya kayak gitu. Nggak ada gitu gebrakan gitu pengen yang beda gitu, karena percuma kalau misal kamu ada di zona nyamannya kamu juga, ya yang dapat segitu-gitu aja, nggak bakalan yang lebih kan gitu. Terus ini ada healing ya, cocok banget dengan
indikator ya tadi aku bilang. Kamu sudah bisa menghealing hal-hal yang memang sebelumnya kamu susah healing kayak gitu. Kamu anggap kalau itu tuh beban kamu dan akhirnya kamu bisa healing itu. Kayak gitu karena memang sudah terbentuk nih kekuatan inner childnya, kekuatan innernya maksudnya kayak gitu. Dari situ. Oke. Aduh, ini inisialnya. Ini ada N, ada Z, ada T, ada D, ada Z, ada E, ada T, ada J. Oke, ini inisialnya ada N, Z, T, D, Z, E, T, J. Oke, itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada pun, ini ada di zodiaknya. Mungkin zodiaknya ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, Leo. Udah, itu. Gitu. Terus ini juga identik sama Aquarius juga nih ada. Karena ada angka 11. Gitu, oke. Angka 3, berarti angka 3 Gemini juga ada. Gitu. Oke, oh ada adzan. Ya, aku udah lama nggak pakai ini, jadi kita bakal pakai ini. Kebanyakan. Kalian ini kenapa di PL2? Apa banyak yang pilih PL2 ya? Jadi overflowing. Come on. Oke. Banyak sekali. Ya udahlah. Kita masukin lah. Ada family, ya. Tadi kan udah dibilang tentang keluarga, tentang family. Harapan kamu, mungkin ketemu keluarga, ada meet family meeting, ketemu sama keluarga-keluarga yang emang jarang ketemu gitu, misalnya kayak saudara-saudara jauh, free, oke, bebaskan diri kamu dari entrapment atau dari apa ya, keterjebakan ada dari jebakan itu kayak gitu. Inner child, oke, kamu sudah bisa tadi aku bilang kamu bisa menangani inner child kamu kayak gitu. Terus di sini juga ada home, lagi-lagi home family, tentang rumah, keluarga yang aman, stable, love, oke, cinta. Kamu juga sudah sampai di mana kamu bisa membagi apa ya, menerima dan memberi secara seimbang tentang cinta. Setelah itu imagination, segala sesuatu itu sebenarnya sah-sah aja untuk diimajinasikan, tapi harus bisa bedain juga yang mana ilusi, yang mana yang bukan. Tadi yang udah aku bilang ya. Enjoy, oke. Setelah kamu melalui semua ini, setelah 10 of Air, terus ada 8 of Air juga, setelah endingnya kayak gitu, kamu bakal enjoy life, enjoy sama keluarga kamu, enjoy sama teman-teman kayak gitu, enjoy dengan hidup kamu pokoknya intinya gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin. Kebetulan aku lagi ada promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note. Tapi adminnya jangan admin Dika ya, karena admin Dika lagi maintenance. Kamu bisa cek admin Faye, nomornya ada di postingan komunitas ya. Jadi kamu buka channel aku terus langsung ke kolom komunitas, di situ nanti ada Kak Faye gitu ya, nomor kontaknya, oke? Karena admin Dika sedang maintenance. Sampai jumpa di ringan-ringan selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, ada clear card. Jadi mungkin perkembangan spiritual kamu sudah sampai di titik dimana kamu sudah jelas tujuan kamu kemana. Terus tujuan kamu hidup di dunia itu seperti apa, untuk apa, kayak gitu. Sudah jelas arahnya, jadi kamu tinggal jalan doang gitu loh. Udah tahu, oh kamu didesain seperti ini, buat apa, misi kamu apa, udah tahu. Terus ada The Dreamer. Ini ada next sama The Fool juga. Ada 10 of Water. Ada 5 of Earth. Ada Page of Earth. Oke, jadi
Pile number 3, perjalanan spiritual kamu sudah sampai, atau perkembangan spiritual kamu sudah sampai di mana kamu sudah bisa leap of faith, atau lebih udah tahu leap into the unknown, maju ke segala sesuatu yang kamu nggak tahu, kayak gitu. Karena yang bikin kita takut adalah sesuatu yang kita tahu kan. Oh, kita tahu di sana tuh bakal ada ini, makanya kita takut gitu. Tapi kamu udah mulai bisa kayak maju ke depan tanpa tahu di depan ada apa, itu oke, jalan aja gitu. Jadi memang kamu udah tadi ini nyambung banget sama clear course tadi aku bilang tentang tujuan ya, tujuan kamu apa. Dan memang di sini ada kartu The Dreamer, ini identik juga sama cita-cita. Jadi kamu memang ngikutin cita-cita kamu tuh mau jadi apa, kamu mau kemana, kayak gitu. Dan kamu tuh dapet kesempatan yang memang kayak terduga gitu loh akhirnya, kayak gitu. Dan kamu juga gak bakal nyangka oh kamu bisa masuk univ ini gitu, kamu gak nyangka kamu bisa dapat kerjaan seperti ini, atau kamu juga gak nyangka kok tiba-tiba saya ada di tempat ini, kayak gitu. Jadi kayak memang kamu membiarkan Tuhan, ini hampir sama kayak pile 2 atau pile 1 tadi ya, yang pokoknya kamu sudah bisa untuk maju, diarahkan benar-benar kayak gitu. Jadi kamu tuh gak sama sekali protes kalau Tuhan tuh ngajak kamu ke tempat ini, ke tempat itu, ke tempat ini, ke tempat itu, kayak gitu. Kamu tuh udah gak protes gitu, karena kamu udah leap aja, leap into the unknown, kayak gitu. Terus kamu juga full. Kamu juga mulai mungkin sekarang udah mulai ngerasa full dengan hati kamu, kayak gitu, karena kamu udah bisa deket sama keluarga gitu kan. Terus kamu juga sudah menemukan kebutuhan emosional dan materialnya kayak gitu sudah terpenuhi, kayak gitu kan. Terus kamu juga sudah menemukan mungkin pasangan yang bisa dipercaya, kayak gitu kan ya, yang bisa dipercaya untuk menjaga hati kamu, kayak gitu. Kalau misalnya belum, masih jomblo nih misalnya, kamu bakal dapetin itu nih dalam waktu dekat, kayak gitu ya. Jadi it's okay, sabar gitu. Kamu juga bakalan, ini ada rewarding family life, berarti kalau kamu yang sudah menikah atau sudah punya pasangan kayak gitu, kamu tuh bakalan lebih apa ya, ngerasa kalau kamu tuh memang udah nggak perlu apa-apa lagi gitu, karena semuanya sudah ada di sini, kayak gitu. Jadi ya itu sih hebatnya orang yang kalau udah live into the unknown. Jadi hadiahnya itu memang nggak expected bakal besar, kayak gitu. Jadi ya gitu yang dapetnya. Terus di sini juga mungkin kamu masih agak-agak sering ketakutan soal uang ya, kayak gitu, ketakutan soal kamu. Tapi dari situ kamu berarti harus bisa banyak-banyak ngambil wisdom atau kayak ngambil saran dari orang yang memang paham soal keuangan, kayak gitu, paham soal psikologi uang, kayak gitu kan. Terus kayak yang mungkin kamu juga bakal ngerasa kalau nggak jelas nih mau gimana-gimananya, misalnya kayak gitu ya, sebelumnya kamu ngerasa kayak gitu. Tapi sekarang sih kamu udah mulai tahu nih. Apalagi misalnya kamu sudah nonton video ini, berarti kalau misalnya kamu sebelumnya punya ketakutan soal uang dan ketakutan soal kerjaan yang gak jelas gitu, saatnya kamu ubah mindset kamu leap into the unknown deh gitu. Kamu maju, kamu mungkin aja lamar-lamar kerja atau gimana, atau kamu kayak nebar jaring, intinya kayak gitu. Kita lihat Tuhan bakal ngasih kamu apa, kayak gitu. Jadi jangan takut kalau nanti kalau misalnya saya nggak dapet yang bagus gimana atau gini-gini. Jangan takut soal kayak gitunya. Kamu ubah dulu. Setelah itu kamu tebar jaring. Kita lihat apa yang dapet, kayak gitu. Karena biasanya dapetnya gede deh gitu. Karena kamu udah yakin kalau Tuhan bakal kasih kamu yang terbaik, kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus di sini juga kamu nanti bakalan akhirnya bakal dapet kabar baik tentang uang, kabar baik tentang kondisi keuangan kamu dan kondisi pekerjaan kamu, misalnya gitu. Terus akhirnya karena kamu sudah bisa sudah bisa leap into the unknown, akhirnya kamu terchallenging lagi, kamu kayak tertantang lagi untuk kayak nyoba lagi deh gitu, tebar jaring lagi gitu kan. Terus kayak gitu, kayak nebar jaring lagi untuk kayak oh ya udah coba kayak cari kerjaan lain, sampingan lain yang sekiranya bisa dapet, kayak gitu, sekiranya bisa memenuhi, kayak gitu. Terus ataupun mungkin kamu juga lebih challenging lagi untuk ambil kursus atau apa, kayak gitu. Gitu sih spiritualnya, lebih ke situ. Inner kamunya sudah mulai tahu gitu loh, tahu arah kamu kemana, kamu tuh orang yang seperti apa, udah clear, udah jelas. Jadi udah nggak ragu lagi tentang diri kamu, kayak gitu. Terus di sini ada hope, di sini ada miracle, jelas jelas banget.
Kenapa di sini ada dreamer, follow your dreams, setelah itu leap of faith gitu kan, leap of faith atau leap into the unknown. Akhirnya kamu bisa ngeliat tuh banyak banget keajaiban yang bisa kamu dapetin gitu. Mungkin aja sekarang kamu udah ngerasain nemu-nemu keajaiban di mana-mana ketika kamu tuh pasrah sama Tuhan. Ya saya serahkan ke Tuhan, atau tiba-tiba ada orang baik datang ke kamu untuk bukain kamu jalan atau apa kayak gitu. Intinya kayak gitu. Dan kamu udah lebih pasrah lagi kan. Kalau surrender the how tuh di sini juga. Your prayer have been answered. Jadi memang sudah dijawab gitu sama Tuhan. Kalau apapun yang kamu minta dijawab. Misalnya saya, Tuhan saya minta mobil. Yes gitu. Tapi waktu si mobil ini datang, itu ada Tuhan yang bakalan tentuin gitu loh. Karena belum tentu apa yang kita pikirin kita cocok untuk dapetin mobil pada saat itu. Padahal kita sama sekali nggak cocok untuk dapetin mobil pada saat itu gitu. Jadi memang saat yang tepat ya gitu. Divine timing. Terus kamu juga sekarang udah mulai bisa mengukur harapan-harapan kamu lagi yang mungkin dulu-dulunya sudah ketakutan, banyak banget ketakutan tentang harapan kamu deh, ketakutan gak kekabul, kayak terlalu realistis banget, realistis aja deh kalau misalnya pengen duit banyak berarti harus kerja keras gitu kan. Gak semua yang kerja keras bisa dapetin duit banyak kan gitu, ada juga yang santai di rumah misalnya kayak gitu, trading segala macem dapet duitnya kan gitu, sesuai dengan lakinya atau sesuai dengan keberuntungannya kan, seperti itu. Jadi kamu sekarang sudah mulai positif, lebih positif lagi, sadar kalau segala sesuatu yang buruk itu cuma ada di belakang kamu, gak ada di depan kamu. Dan kamu juga mencari banyak banget cahaya atas apa-apa yang kamu pikirkan, kayak gitu ya. Apa-apa yang tentang menyumbat pikiran kamu, yang bikin kamu overthinking, sudah mulai kayak kamu cari solusinya, kamu cari gimana caranya meredam itu, gimana caranya nyembuhin itu, kayak gitu. Di sini ada kartu letting go, berarti kamu juga sudah paham nih. Karena tadi kan kalau namanya orang surrender berarti nge-let go dong gitu. Nge-let go sesuatu. Misalnya kamu takut soal uang, berarti kamu harus nge-let go pikiran-pikiran kamu atau ketakutan-ketakutan kamu atau limiting beliefs kamu yang membatasi kamu, itu di letting go atau dihilangkan kayak gitu. Oke, ngeliat gue juga harapan-harapan kamu yang memang aduh saya ngarep banget, ngoyo banget gitu, attach banget gitu. Padahal lupa kalau kita udah doa tuh harus dilepas. Karena gimana mau nyampe ke atas kalau misal kamu sendiri aja nggak ngelepas itu, untuk Tuhan bisa kabulin itu semua. Kayak gitu ya. Oke, di sini juga kita lihat inisialnya ada M, ada D, terus ada S, ada E, ada K, ada C, ada W. Oke, jadi inisialnya ada M, D, S, E, K, C, W. Ini inisialnya. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Mungkin ada di zodiak. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Inisialnya. Oke, kita lihat. Aku udah lama nggak pakai ini. Ini ada solar plexus, berarti tentang fulfillment juga nih, tentang ini, tentang kepercayaan diri juga kayak gitu. Jadi kepercayaan diri kamu untuk dapetin material world itu ada di solar plexus juga. Third eye chakra, oke. Third eye chakra kamu, jadi intuisi kamu sudah mulai dibukakan, sudah mulai jalan, sudah mulai terbuka mata ketiganya gitu tuh. Mungkin ada yang lihat aneh-aneh, lebih jelas. Ini sesuai dengan clear quartz, jelas, kejelasan, dan di sini third eye chakra berarti clairvoyance, identik sama clairvoyance. Jadi kalau kamu yang punya clairvoyance, kamu bakal lebih jelas lagi untuk ngelihat kejadian apa yang memang ada di waktu yang sama atau real time gitu ya. Oke, aku harap kamu paham. Aku kira cukup untuk file nomor 3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Tapi ini deng, Kak Dika lagi maintenance, jadi kamu bisa lihat di postingan komunitas aja. Di situ ada Kak Faye, adminnya Kak Faye. Kamu cari di situ. Untuk promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card. Oke. Jangan Kak Dika ya, karena Kak Dika lagi maintenance. Jadi kamu cari di cafe, di postingan komunitas ya. Klik channel ini, setelah itu langsung cari komunitas. Oke. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.